Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan apa saja yang penting di profesi keteknikan. Saya di sini ada Muhammad Firdaus Nofik dan teman saya ada Nur Nadiatul Fitria Alhamid. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke materi. Oke, kami di sini akan pada hard skill. Yang ketiga itu adalah berpikir seperti engineer, bertindak seperti wirausaha. Lalu yang keempat ada engineer sebagai manajer dan pemimpin. Yang pertama, yaitu soft skill. Apa sih itu soft skill? Menurut Saila dalam Widayanti 2012, soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan dirinya sendiri. Atribut soft skill dengan demikian meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan sikap. Atribut soft skill ini dimiliki oleh setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kebiasaan berpikir, berkata, bertindak, dan bersikap. Berikut merupakan soft skill yang dibutuhkan engineer dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama ada complex problem solving, yang kedua ada critical thinking, yang ketiga ada creativity, yang keempat ada people management, yang kelima ada emotion intelligence, yang keenam ada judgment and decision making, yang ketujuh ada negotiation, yang kedelapan ada cognitive flexibility. Oke, selanjutnya adalah hard skills. Hard skill adalah suatu kemampuan yang dimiliki yang dapat diasah oleh kita dan dijelaskan juga dalam tulisan di dalam Ratnasari dan Tiara 2020 menjelaskan bahwa hard skill adalah pengetahuan dan kemampuan teknis yang dimiliki seorang. Sedangkan dalam Kadek dalam Ratnasari dan Tiara 2020 menjelaskan bahwa hard skill merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Menurut Rinaldi juga dijelaskan bahwa hard skill yang dibutuhkan oleh engineer pada era industri 4.0 ini adalah salah satunya ada robotic engineering, kemampuan menjalankan riset, keahlian menggunakan berbagai software, business analysis, user experience design, dan artificial intelligence untuk kemampuan yang sebenarnya bisa agar kita survive di industri 4.0 ini. Ada berpikir seperti engineer, bertindak seperti wirausaha. Apa sih engineer entrepreneur? Engineer entrepreneur adalah seseorang yang dapat melihat peluang usaha dengan kemampuan engineer-nya. Pemikiran bahwa engineer dan entrepreneur dapat disatukan ternyata karena menghasilkan kualitas seorang engineer dan entrepreneur yang lebih baik jika dibandingkan hanya memiliki keahlian di satu bidang atau salah satu di antara engineer atau entrepreneur. Seorang engineer entrepreneur memiliki kualifikasi seperti menerima resiko yang timbul, memiliki kemampuan networking, dan dengan positif menduduk suatu negara terhadap entrepreneurship, kesempatan dalam melakukan startup, penyerapan teknologi sumber daya manusia, persaingan, inovasi dan interkualifikasi tersebut akan banyak dibutuhkan oleh suatu negara. Karena apa? Karena dapat membantu memajukan suatu negara dari segi ekonomi dan teknologi. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah engineer sebagai manajemen dan pemimpin. Manajer merupakan seorang yang berwenang untuk memerintah orang lain, sedangkan definisi tentang pemimpin seperti Ralph M. Stogby yang menghimpun banyak definisi tentang pemimpin, yakni sebagai pusat kelompok, kepribadian yang berakibat, seni menciptakan kesepakatan, kemampuan mempengaruhi, tindakan berperilaku, suatu bentuk kebujukan, suatu hubungan kekuasaan, sarana penciptaan tujuan, hasil interaksi, pemisahan peranan, dan sebagai awal struktur. Ini yang harus dimiliki oleh seorang engineer sebagai manajer dan pemimpin adalah harus memiliki sikap selaras dengan tujuan suatu organisasi, menginspirasi dan memandu tim tanpa harus melakukan micromanaging, mampu membangun kepercayaan anggota tim, mampu menjaga motivasi tim, memiliki kemampuan komunikasi dua arah dan menguasai kemampuan teknis dan menyelesaikan masalah. Ya, sekian materi tentang apa saja yang penting untuk profesi keteknikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you.